Bisa lihat tangan-tangannya yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Saya dan jemaat Tuhan di tempat ini, setiap kaum muda, setiap jemaat Tuhan yang tersambung melalui ibadah streaming, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Lagu-lagu Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Pujian yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama boleh ke sore malam hari. Angkat suara bernyanyi bagi nama Tuhan. Tentanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Pelakarannya dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berhidup padanya. Sorak-sorak kau sorak-sorak bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Lebih lagi sama-sama umat Tuhan, kita mau datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Bahwa pujian kita buat Allah, kita katakan datang kebaiknya dengan hati bersyukur sore hari ini. Di dalam pelatarannya, pelatarannya, dengan hati bersyukur, mari rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan atas setiap hidup kita. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamanya. Kami mau katakan dengan bangga Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Boleh-boleh kesangkat tangan, kita kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya kita ada di tempat ini karena Tuhan memanggil, Tuhan memilih setiap kita anak-anak muda untuk kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama bersihkan kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikudus
bagi Dia. Mari benarkan sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita refilling untuk jadi umatnya. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan, hanya bagi nama Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi bersama-sama umat Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami Bapa. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Ini sembah syukur kami Tuhan Yesus. Mari benarkan sangat suaramu sore hari ini. Terimalah kemuliaan. Terimalah sembah kami, pujian kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Sambil melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Disembah pujian bagi nama-Mu. Sembah dan pujian kami. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi, kita memuji nama Tuhan. Kita menyatakan kebaikan Tuhan Yesus sore hari ini. Angkat suaramu, gerakan badanmu, kita bernari bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukti kasihnya, bukti cintanya bagi setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Dia rela mati bagi setiap, menjadikan yang terbaik bagi setiap kita. Dia mati bagiku, Dia lahir bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya dan tinggal dalam setiap kita kan suaramu. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kami mudah-mudahan kasih tempat ini kita puji nama Tuhan Yesus. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala-Mu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Sungguh baik, Dia sangat baik bagi setiap kita, amin. Boleh lebih keras sekali lagi sama-sama. Mari berdoa sore hari ini kita nyatakan, Dia sungguh baik. Yesus. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Dia sungguh baik, katakan pada kanan kirimu, tuju kanan kirimu. He is so good to you. He is so good to you. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Sukacita diberkati Tuhan, kita boleh lambaikan kita. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau angkat ucapan syukur setiap kita. Kita mau datang menyembah. Mari bersama-sama kalau muda Bunerjis. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak. Kami telah mengangkat pujian kami ya Tuhan. Biar dalam pujian kami ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Bapak. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Maka kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Geri Tengker, Tuhan berkati luar biasa. Biarlah Bapak setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Maka di sore hari ini ya Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Kami rindu diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau pandang indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Dan kami ingin berikan hati kami yang seutuh. Dan biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Maka kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau berikan hati kami. Kami mau angkat ucapan syukur setiap kami. Mari dengan tetap sikap berdoa. Mari kaum muda Bunerjis, mari boleh angkat ucapan syukur-Mu. Mari boleh angkat doa-Mu, mengucap syukur atas kasih Tuhan. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna. Itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh tiada duanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, Lord, I give my voice and say, Lord, I worship you
because of who you are. Lord, I worship you because of who. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu, Tiberius. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hati membuat Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give my praise to you. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, Lord, I give my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you. Kita mau terus angkat pujian, mari dengan segenap hatimu boleh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who. Mari yang mengasihi Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bermusik memuji nama Tuhan. Mari angkat ucapan. Jemaat Tiberias, sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, dari dasar hatimu bersama. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who. Masih tetap jemaat Tuhan. Oh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace.
syukur setiap kami ya Bapa. Sebab henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk anugerah, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sungguh kami rasakan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Di sore hari ini kami mau terus bangkitkan iman kami Tuhan. Kami mau terus angkat bentuk pengagungan kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar kemauan firman-Mu dengan hati yang benar-benar menyembah. Ajar kami lebih sungguh lagi dalam menyembah-Mu ya Yesus. Sebab inilah bentuk ketulusan hati kami ya Bapa. Kita mau terus datang menyembah kalau mudah Bonerges. Kita mau terus angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau sungguh mulia Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir bagi setiap di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari kasih karunia Kristus, kita siapkan hati kita untuk dengar kemauan firman Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Sekali lagi rasakan hadirat Tuhan. Katakan mengalir kuasa. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kuasa Ini doa kami ya Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan bukan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi dengan iman katakan bukan tenang. Ku kan tenang bersamamu. Di atas kepalamu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu selama kami berjalan bersama Yesus, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Itu sebabnya kami tetap tenang selama kami berjalan bersamamu ya Tuhan. Terima kasih. Dan pada sore hari ini tiba saatnya kami dengar kebenaran firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, biar setiap kami yang hadir di tempat ini namanya dicatat oleh malaikat sorga, sehingga satu saat kelak kami jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Silakan duduk. Boanerges sekalian, shalom. Belum seperti Boanerges yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sebelum mulai coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya kita sadar kalau kita disayang Tuhan, boleh ada omongan-omongan negatif, boleh orang bilang kita tidak punya masa depan. Tetapi kalau kita sadar kita disayang Tuhan, kita punya masa depan yang indah bersama Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sepertinya memang saya baru pertama kali khotbah di Boanerges setelah 4 tahun atau 5 tahun. Jadi yang belum kenal, izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Pendeta Gary Tengker dan bersyukur dikasih kesempatan untuk melayani Boanerges, untuk juga youth leader Kak Argo Pariaji, mengucap syukur dikasih kesempatan. Yang siap untuk belajar firman Tuhan, katakan amin. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 26. Kejadian pasalnya yang ke-26, nanti ayat 12 sampai ayat 17. Kejadian 26 ayat 12 sampai 17. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya, absen Alkitab. Tinggi-tinggi. Iya. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab. Jadi termasuk yang pakai handphone, angkat saja handphonenya. Tapi tolong yang bawa handphone layar hadap ke depan, saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Instagram Live. Tinggi-tinggi, kalau nggak ada angkat tangan. Ikuti doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Sebelum kita mulai, coba lihat dulu semua ke depan. Saya akan bicara tentang satu orang yang merupakan bapak leluhurnya orang Israel. Bapak orang beriman, namanya siapa? Abraham. Sebelum dia namanya Abraham, namanya sebelumnya adalah Abram. Begitu dia dipanggil Tuhan, kemudian diubah Abram jadi Abraham. Abraham punya anak, yang beneran anak, namanya Ishak. Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub itulah yang diubah namanya Tuhan oleh Tuhan menjadi Israel. Makanya sering ada orang, kalau saya sering tanya, Abraham itu orang Israel bukan? Oke, gini. Ini kenapa setiap kali saya itu kalau khotbah sukanya tanya jawab. Ulang, saya mau tanya sekali lagi. Abraham itu orang Israel bukan? Oke, pisah-pisah ini jawabannya. Yang bilang Abraham orang Israel, anggukan kepala. Oke. Yang bilang Abraham bukan orang Israel, anggukan kepala. Oke. Yang dari tadi tidak ngerti apa yang saya tanya, anggukan kepala. Ulang. Abraham punya anak namanya siapa? Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang namanya diubah jadi Israel. 12 anak Yakub itulah cikal bakal Israel. Maka Ishak dan Abraham bukan orang Israel. Nah, hari ini saya mau bahas tentang yang kedua ini, Ishak. Saya baca ayat 12, Boanerges baca ayat yang ke-13, kita berganti-gantian. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil apa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13, ya. Sehingga ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu serta banyak anak buah. Sehingga apa? Orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ini yang saya mau bilang buat setiap Boanerges yang hadir di tempat ini. Ketika nanti engkau sukses, ketika engkau diberkati, nggak semua orang itu senang. Betul? Ketika engkau Tuhan angkat naik, gitu ya. Ketika engkau lagi rajin-rajinnya ibadah, nggak semua orang dukung. Iya kan? Iya saudara, nggak semua. Nggak semua orang yang bilang, wih hebat akhirnya diangkat. Nggak semua orang yang tepuk tangan, itu tepuk tangannya tulus. Buktinya ketika Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa, buktinya yang terjadi adalah orang-orang sekitarnya malah cemburu. Kita lanjut dulu ayatnya, nanti kita bahas. Tadi mana? Ayatnya yang ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16, ya. Lalu
Jadi saudara, waktu itu Ishak lagi lewat tanahnya Abimelek. Begitu dia lewat, ternyata Ishak yang cuma numpang lewat, ternyata jauh lebih diberkati. Ya, orang boleh bilang kita minoritas, orang boleh bilang kita ini cuma numpang lewat, tapi kita percaya yang disayang Tuhan pasti diberkati. Ayat 17 kita boleh baca bersama-sama, 3, 2 ya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia, dan ia menetap di situ. Nanti kalau Boanerges baca ayat-ayat berikutnya, nanti kita lihat begitu Ishak pergi, dia gali sumur, ternyata sumurnya diambil orang. Dia pergi lagi gali sumur, diambil orang, dijahatin terus. Tetapi itulah hebatnya Ishak, dia tidak melawan. Ini yang kita mau bahas, yaitu tentang Ishak. Sebelum saya bahas, coba lihat fakta-fakta sedikit tentang Ishak. Yang pertama, Ishak itu adalah anak Abraham dan Sarah yang kelahirannya dinubuatkan. Waktu Ishak lahir, ada yang tahu berapa umurnya Abraham? 100 tahun, ya. Dan di antara bapak leluhur Israel, hanya Ishak yang namanya tidak diubah. Abraham itu diubah dari Abraham jadi Abraham jadi Abraham. Yakub diubah dari Yakub yang tadinya namanya penipu menjadi Israel. Sedangkan Ishak dari dia lahir sampai dia meninggal namanya tetap Ishak. Dan tema khotbah saya pada sore hari ini adalah designed to do great things. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, percayalah kalau Tuhan taruh kita di bumi ini di tahun kita lahir, kita percaya kita tidak cuma sekedar numpang lewat, tetapi ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Yang percaya katakan amin. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita diciptakan untuk hal besar. Bilang. Lihat mukanya. Waktu dia ngomong percaya nggak dia? Coba lihat. Nah. Iya saudara. Kita percaya bahwa kita nggak numpang lewat. Tetapi kalaupun nanti seandainya waktu kita sudah selesai di bumi ini, Tuhan panggil kita di sorga, kita sudah mengerjakan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Amin. Iya. Kenapa? Karena saya ingat ketika mendiang gembala sidang bilang bahwa generasi minyak anggur adalah generasi yang the best, the biggest. Artinya Anda diciptakan untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan minder, bilang. Iya saudara. Nah itu sebabnya hari ini kita akan pelajari bagaimana supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, saudara, Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, kita lompat jauh. Saya mau kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11. Kalau saudara ngerti konteks Ibrani 11 ayat 1 itu, kalau saudara ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Baru di ayat-ayat berikutnya dikasih contoh saksi-saksi iman. Ayat 20, boleh kita baca bersama-sama, suaranya harus menggema. 3, 2 ya. Karena iman sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Coba lihat ayatnya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Coba lihat. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada kata sebab, ada kata akibat. Oke. Akibatnya adalah kalau dalam ayat ini, Ishak pandang jauh ke depan. Apa yang membuat Ishak memandang jauh ke depan? Penyebabnya apa? Karena ulang. Saya akan ulang ini sampai rekan-rekan semua paham sampai besok. Ulang. Akibatnya adalah Ishak memandang jauh ke depan, betul? Kenapa Ishak bisa memandang jauh ke depan? Karena iman. Maka bukti orang beriman adalah dia harus, slide yang pertama, memandang jauh ke depan. Kita harus memandang jauh ke depan. Pertanyaan paling sederhana yang coba kita semua rekan-rekan Boanerges renungkan. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kita mau jadi apa? 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kita mau jadi apa? Saya itu seringkali ngobrol-ngobrol sama adik-adik kelas saya. Saya kan lulusan STT Tiberias. Saya sering tanya begini, nanti kalau sudah lulus mau jadi apa? Kadang-kadang ada orang dimanapun seringkali jawabnya begini. Lihat ya, jawaban ini kedengarannya rohani tapi sama sekali nggak rohani. Nanti habis lulus mau seperti apa? Mau melayani seperti apa? Saya mah mengalir saja.
Ingat ya rekan-rekan ya, jawaban itu kedengarannya rohani tapi sama sekali tidak rohani. Kenapa? Karena kalau Tuhan panggil Anda dan saya, Dia tidak mungkin panggil itu asal-asalan. Tuhan pasti siapkan. Masih ingat waktu Tuhan panggil Abraham? Abraham keluarlah dari Ur Kasdim, pergilah ke sebuah tempat yang kutunjukkan. Betul? Pernah naik pesawat? Satu saat nanti akan naik pesawat, jalannya ke Israel. Ya, yang jauh sekalian. Yang pernah naik pesawat, begitu naik pesawat, duduk di kursi, pilot kasih pengumuman, betul? Selamat datang para penumpang titik-titik R. Hari ini kita akan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Penerbangan akan menempuh waktu 1 jam 10 menit dengan ketinggian jelajah 30.000 kaki di atas permukaan laut. Enak gak dengernya? Enak. Coba Anda naik pesawat, terus tiba-tiba pilotnya ngomong begini. Selamat datang para penumpang, hari ini kita akan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, entah kemana. Mengalir saja. Kira-kira apa yang dirasakan? Gemetaran, mengalir. Orang kalau hidup tidak punya visi, tidak pandang jauh ke depan, hidup penuh ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran. Main basket, main sepak bola, apa yang terjadi kalau bertanding nggak pakai gawang? Perpanjangan waktu. Sampai kapan? Besok dan besoknya lagi. Jangan-jangan kalau misalnya hidup kita dikit-dikit rasa capek, aduh kayaknya capek banget begini, capek banget. Jangan-jangan bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kita nggak punya tujuan hidup. Ya. Maka apa yang kita pelajari dari Ishak itu memandang jauh ke depan, sehingga dia punya tujuan hidup. Saya ambil contoh, slide. Waktu Tuhan panggil Paulus, ini Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 9. Lihat ya. Kalau Tuhan panggil seseorang pasti spesifik. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini penglihatan yang dilihat oleh Paulus dan spesifik. Jadi hari ini rekan-rekan, coba dipikir-pikir, nanti malam dipikir-pikir, Tuhan saya ini 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Tuhan mau jadikan saya seperti apa? Tuhan mau rencana saya ini seperti apa? Karena saya akan serahkan semuanya kepada Tuhan, karena saya tahu kalau Tuhan yang atur, Tuhan yang rencanakan, maka rencana Tuhan tidak mungkin gagal, pasti tergenapi dalam hidupku, terpancar kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Harus tanya, kita ini mau dipakai jadi apa? Ya. Itu yang namanya goal, visi, tujuan hidup. Gereja Tiberias, saudara, rekan-rekan Boanerges, saya ingat slide mendiang gembala sidang kita, ketika dia bangun gereja ini juga ada visinya. Perintah Tuhan Yesus, Pariaji, serukan agar manusia hidup yang suci, suci pikirannya, suci perkataannya, dan suci segala perbuatannya, yaitu untuk dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus. Dan kalau visinya ada, maka setiap tindak tanduknya pasti mendukung visi tersebut. Saya sering cerita, ini sedikit kesaksian, saya ini, rekan-rekan Bonergas, saya itu jadi jemaat Tiberias dari tahun 1997. Dulu ibadahnya masih di Geraha Kencana Kebon Jeruk. Waktu pertama saya datang, yang khotbah gembala sidang. Dari dulu gembala sidang sampai gembala sidang kita dipanggil Tuhan, tema khotbahnya 3. Yang pertama, supaya jemaat suci pikiran, suci perkataan, perbuatan. Ada kuasa yang dahsyat di balik minyak dan anggur. Yang ketiga, agar Anda dan saya, keluargaku jadi tangga dalam kerajaan sorga. Kenapa? Kenapa itu secara konsisten dilakukan? Karena punya visi. Orang kalau punya visi dari Tuhan, maka hidupnya pasti konsisten. Ya. Buat rekan-rekan muda, sorry ya untuk ngomong, jangan pernah mau pacaran sama orang yang punya visi. Karena kalau Anda pacaran dengan orang yang gak punya visi, tiap hari Anda akan dipenuhi dengan lagu mau dibawa kemana hubungan kita. Iya, harus punya visi. Ya. Karena visi itulah yang menggerakkan. Dan visi terbaik harus mintanya dari Tuhan. Saya doa setiap
rekan-rekan Boanerges 5 tahun, 10 tahun dari sekarang akan menjadi pemimpin di organisasi, menjadi pebisnis yang sukses dimanapun kita melangkah berada, jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan gereja. Dan saya percaya Anda memang diciptakan untuk sesuatu yang besar. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi ingat, yang pertama harus punya apa? Visi, pandang jauh ke depan. Kenapa? Karena kalau kita cuma lihat dekat-dekat saja, saudara, rekan-rekan Boanerges nanti lihat Habakuk 2 ayat 1. Aku berdiri di atas pengintaianku, berdiri di atas menaraku untuk melihat pertolongan Tuhan. Anda kalau cuma lihat yang dekat-dekat, yang dilihat cuma masalah, yang dilihat cuma orang yang nyebelin itu. Kalau lihatnya cuma dekat-dekat, maka pandang jauh ke depan. Ketika kita pandang jauh ke depan, ada tangan Tuhan yang kuat yang menyertai setiap langkah kita. Maka ada lagu rohani jadul yang saya suka, ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya apa? Memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu. Amin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Saya doa setiap kita, Tuhan akan hantar kita ke tempat yang tinggi, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan terus dipermuliakan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, slide. Coba lihat Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia sangat beruntung. Gitu. Bukan karena dia beruntung. Yakin? Berarti apa yang dikerjakan itu berhasil, itu bukan karena keberuntungan. Dunia boleh berkata itu karena faktor X, tetapi kita, orang-orang yang ada di gereja Tiberias, kita sadar itu bukan faktor X. Itu adalah berkat Tuhan yang dicurahkan bagi orang-orang yang diurapinya. Coba angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku perkatakan imanku bahwa aku adalah orang yang diurapi dengan minyak kudus-Mu. Maka apa yang kukerjakan, kurencanakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saudara, bagaimana dia berhasil? Coba lihat tadi slide-nya, ayat 12 dikatakan, maka menaburlah. Yang kedua, slide, bertindak. Lah kebanyakan kita ini, saudara, Boanerges gak begitu. Kebanyakan orang muda di luar sana, mimpinya besar, tetapi tindakannya gak ada. Saya punya mimpi, satu saat saya akan menjadi orang yang sukses. Ya. Mimpinya besar tapi tindakannya nggak ada. Maka saudara, kalau kita baca dalam Yakobus, surat Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, nol besar, kosong. Jadi kalau saudara mau diberkati, beriman kepada Tuhan tetapi ada tindakan. Contoh, masih ingat siapa yang melawan raksasa besar itu? Daud. Rekan-rekan Boanerges tahu berapa tingginya siapa itu? Goliat? 3 meter. 3,3 meter. Hanya untuk perbandingan, Shaquille O'Neal 2,2. Ya, itu basket yang cukup tinggi itu. Ini 3. Daud diperkirakan tingginya cuma 174, 175. Mirip-mirip pendeta yang lagi khotbah di depan kalau nggak salah. Dia lawan Goliat. Coba lihat slide-nya. 1 Samuel pasal 17 ayat 48. Perhatikan baik-baik. Ketika orang Filistin itu bergerak maju, ketika Goliat bergerak maju untuk menemui siapa? Daud, maka segeralah Daud apa? Sama-sama bilang berlari. Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lanjut 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Coba lihat tuh semua ke depan. Goliat
Daud. Goliat besar, Daud ganteng, imut. Ayat 48, Daud lari. Saya mau tanya, yang lari siapa? Daud atau Tuhan? Ulang. Jawabannya belum kompak. Yang lari menghadap Goliat siapa? Daud atau Tuhan? Daud. Yang ambil batu ke dalam tas siapa? Bukan Tuhan ya. Yang mengumban siapa? Daud atau Tuhan? Daud. Kalau begitu kerjaannya Tuhan di mana? Good. Respon inilah yang paling saya harapkan dari setiap jemaat kalau saya lagi bertanya, yaitu respon muka yang mikir. Enggak apa-apa saudara, rekan-rekan Boanerges mikir, karena kalau pikir-pikir firman Tuhan terus-menerus, firmannya bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah kehidupan. Amin. Yang bilang amin tolong jawab pertanyaannya. Ulang. Yang lari siapa? Bukan Tuhan ya. Yang ambil batu dari kantong siapa? Bukan Tuhan ya. Yang umban siapa? Daud, bukan Tuhan ya. Kalau gitu bagian Tuhan kerjanya di mana? Iman, hasil. Good. Rekan-rekan, kalau saya tanya jawab saja. Nggak usah dipikirin jawabannya benar atau salah, karena jawaban Anda tidak menentukan masuk surga atau neraka. Tuhan bagiannya di mana? Hasilnya. Berarti yang lari Daud, yang ambil batu Daud, yang umban Daud. Kapan Tuhan bekerja? Ketika batunya sudah keluar dari umbannya. Ketika Daud sudah menyelesaikan bagiannya, disitulah Tuhan berkarya. Bahasa sederhananya, kerjakan bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang paham katakan amin. Jadi kapan mujizat terjadi? Ketika Daud sudah selesai bertindak, mujizat terjadi. Memang ada masanya di mana Tuhan lakukan semua, tetapi ketika kita beranjak iman kita, ada kalanya Tuhan izinkan, Tuhan minta setiap kita bertindak dulu. Dan ketika engkau bertindak dan sudah tidak sanggup lagi, maka tangan Tuhan yang kuat akan melakukan mujizat yang tidak pernah engkau pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka yang kedua, bertindak. Saya sering bercanda, saya bilang begini. Slide. Langkah pertama untuk mewujudkan setiap impianmu adalah bangun dari tidur dan mulai bergerak. Jadi cara pertama untuk membuat impian kita jadi kenyataan adalah bangun dari tidur. Jangan kebanyakan mimpi dan mulai bergerak. Ya, mulai bergerak. Dan ketika Ishak menabur, rekan-rekan Boanerges, ketika dia menabur, ingat ya prinsip menabur, hari ini tabur, nggak mungkin besok tuai, nggak ada itu. Hari ini tanam biji salak, saya mau tanya, besok sudah ada pohonnya? Belum. Maka menabur itu butuh proses. Ketika engkau mengharapkan sesuatu yang baik untuk masa depanmu, maka menaburlah. Yang namanya menabur itu nggak enak dan nggak sabar. Siapa yang suka belajar? Jarang-jarang. Yang kita pengen kan suksesnya langsung. Tetapi ingat ya, yang namanya bertindak itu butuh proses yang konsisten. Itu sebabnya cara paling sederhana bagaimana kita sukses diberkati Tuhan, konsisten, bukan hanya konsisten dalam apa yang kita lakukan, tapi konsisten dalam iman. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, konsisten, bilang. Ulang. Jadi yang pertama tadi apa? Minimal keluarin suara, biar pendetanya nggak mati gaya di depan. Yang pertama tadi apa? Pandang jauh ke depan, punya impian, punya visi. Tapi bukan cuma punya visi, yang kedua harus apa? Bertindak. Haleluya. Lanjut. Yang terakhir. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Ia punya kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Rekan-rekan Boanerges, hanya untuk info, Ishak itu bukan orang yang lemah. Bapaknya namanya Abraham. Bapaknya dengan pasukannya pernah menyerang kota Sodom dan Gomora dengan pasukannya. Artinya
Abraham punya pasukan perang. Dan Ishak itu adalah anak resminya. Dan segala pasukannya pasti punya Ishak. Saya mau tanya, kalau dia diganggu sebenarnya Ishak bisa nggak ngelawan? Bisa. Tetapi ini yang saya mau coba katakan. Kesabaran kita itu diuji bukan karena kita tidak sanggup melawan. Ada lawan yang besar, kita nggak berani ngelawan, itu namanya bukan sabar, terpaksa. Nangkep ya? Saya emang nggak mau lawan dia. Ya emang kita nggak sanggup lawan dia, itu namanya bukan sabar, namanya terpaksa. Tetapi walaupun engkau sanggup melawan tapi engkau menahan dirimu, itu baru namanya kesabaran. Kenapa Ishak bisa punya seperti itu? Poin yang ketiga, yang terakhir. Karena Ishak percaya pada perlindungan Tuhan. Dan Ishak belajar ini bukan setahun 2 tahun, rekan-rekan. Ishak ini belajar bertahun-tahun dari pengalaman hidupnya. Sebagai penjelasan terakhir, lihat dulu semua ke depan. Ada satu kisah yang paling terkenal dari Ishak. Kalau saya bilang Ishak, kisah apa yang paling terkenal dari kisah Ishak dan Abraham? Ketika Ishak mau dikorbankan, kan begitu? Oke, perhatikan baik-baik. Jalanlah Ishak dan Abraham. Sampai di tengah jalan, Abraham bilang kepada para bujangnya, pembantunya, kalian tinggal di sini, aku bersama anakku akan pergi naik ke atas. Oke? Lalu pas lagi naik ke atas gunung, Ishak bawa kayu bakar. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Waktu Ishak lahir, berapa umurnya Abraham? 100. Oke. Berapa umur anak muda yang bisa naik gunung bawa kayu bakar? Kira-kira aja. Nggak capek. Biar gampang. 20 oke ya? Bilang aja oke. 20. Oke. Berarti waktu Ishak mau dipersembahkan, kurang lebih umurnya Ishak 20 tahun. Kalau Ishak 20 tahun, Abraham berapa? 120. Naiklah dia ke atas. Begitu dia naik ke atas, hanya untuk info juga, Ishak bukan orang bodoh. Ishak salah satu orang tercerdas di Alkitab. Sampai dia di atas, Ishak tanya, Bapak, kayu sudah ada, batu sudah ada, korbannya mana? Abraham bilang, Tuhan yang menyediakan. Tiba-tiba Abraham ikat Ishak. Jujur. Kira-kira Ishak bisa ngelawan bapaknya nggak? Pasti bisa, 20 tahun lawan 120 tahun. Pertanyaannya, kenapa Ishak tidak melawan bapaknya? Karena Ishak percaya pada perlindungan Tuhan. Tuhan pasti siapkan. Uniknya cara Tuhan, saya sering sampaikan begini. Cara Tuhan itu kadang-kadang uniknya adalah Tuhan siapin jawaban itu bikin deg-degan. Kalau kita bilang, Tuhan saya butuh uang sekian juta tanggal 30. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak jawab doa kita tanggal 20? Bisa. Tanggal 25? Tapi seringkali Tuhan jawab doa kita tanggal 29 jam 12 malam. Bikin deg-degan kan? Tetapi satu hal yang pasti kita percaya, Yesus kita tidak pernah terlambat. Dan pengalaman itu membentuk Ishak. Semakin hari dia percaya bahwa memang boleh ada orang-orang yang jahat, boleh ada orang-orang yang coba menjatuhkan dia, boleh ada orang-orang yang merancangkan hal yang buruk dengan Ishak. Tetapi dia percaya perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi orang-orang yang diurapi, orang-orang yang disayang. Itu sebabnya orang boleh katakan Anda tidak punya potongan jadi sukses. Orang boleh katakan bahwa engkau tidak punya modal untuk menjadi orang yang berhasil. Orang boleh katakan masa lalumu begitu buruk. Tetapi kita percaya kalau Tuhan yang bela setiap kita, kita diurapi dengan minyak kudusnya, maka tidak ada satupun hal yang dapat menghalangi rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Anda diciptakan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Dan jadilah sesuai dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama saya simpulkan. Yang pertama apa? Pandang jauh ke depan. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, punya visi, bilang. Yang kedua, jangan cuma mimpi tetapi bertindak. Dan yang ketiga, percaya perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa kita semua sejauh ini, Tuhan yang sama, yang akan menggenapi setiap rencana yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya undang worship leader, pemain musik, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Rekan-rekan Bonerges boleh angkat tangan di hadapan Tuhan.
boleh ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami inilah generasi minyak dan anggur yang ada di dunia ini untuk Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa ada planning yang dahsyat dari Tuhan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami akan terus pandang Engkau sehingga dalam hidup kami terpancar kemuliaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, baharui. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, anak dan undang di dalam Katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan Kelemahan hidupku, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Kasih Katakan melingkupi melingkupi hidupku, bawaku dekat. bawaku dekat padamu. Ku kan terbang Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Katakan kasih. Kasih Melingkupi hidupku. melingkupi Ini doa kami ya Tuhan kepadamu. Katakan bawaku dekat padamu. Haleluya. bawaku dekat padamu. Ini yang menjadi iman kami ya Tuhan. Ku kan terbang Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. rekan-rekan Boanerges yang Tuhan kasihi. Sadar atau tidak, kenapa kita dinamakan Boanerges? Karena kita harus mengguru, harus memberikan dampak dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau lebih banyak mendengar kata-kata orang yang berkata bahwa engkau tidak ada gunanya. Engkau adalah orang-orang yang gampang disepelekan. Engkau tidak berguna dalam tim. Orang lain boleh berkata bahwa engkau tidak punya masa depan. Sekolahmu biasa-biasa saja. Orang tuamu kayaknya keturunan gagal. Tetapi ingat, engkau tidak diciptakan untuk melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Engkau diurapi Tuhan sempurna untuk melakukan hal yang dahsyat, hal yang besar. Itu sebabnya hari ini, jika engkau berkata dalam hatimu, Tuhan, aku tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan. Tetapi hari ini banyak sekali keraguan dalam hidupku Tuhan. Tapi hari ini aku dengar suara Tuhan. Dan aku percaya apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Jika itu doamu, boleh taruh tangan di dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap kita. Jika engkau berkata bahwa sepertinya dosaku begitu besar di masa lalu, ada banyak trauma, kejadian-kejadian yang buruk di masa lalu yang membuat
menghantui hidupku di masa depan. Tapi hari ini Engkau berkata bahwa Tuhan, saat ini aku akan pandang jauh ke depan. Memang ada banyak tantangan masalah di masa lalu, ada banyak peristiwa-peristiwa traumatis di masa lalu. Aku pernah kehilangan orang tua, aku pernah mengalami hal-hal buruk terjadi dalam kehidupanku. Tetapi hari ini aku akan pandang ke depan, melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupanku. Jika itu doamu, boleh taruh kanan ke dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap Anda. Tuhan, lihat anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dada. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak sekali kelemahan, kami punya banyak sekali kekurangan. Tetapi ini yang kami percayai, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itu sebabnya tidak akan pernah ragu kami melangkah, karena kami punya Yesus. Tuhan, pegang erat tangan kami, karena kemanapun Engkau pergi, kami siap. Bentuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kita yang berdoa, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan sama-sama katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Melingkupi hidup. Katakan, ini doa kita pada Tuhan, bahwa aku dekat padamu. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Kau baik, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Terbang lebih tinggi. Mari di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan dimanapun engkau berada. Rasakan hadirat Tuhan mengalir penuh. Raja Wali, rohmu menangkapku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Rohmu mengangkat setiap kami, rohmu mengangkatku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih tepuk tangan saudara-saudari, kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Sore hari ini kita percaya ada mujizat Tuhan terjadi pada setiap kita. Siapkan hostia dan anggur, kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dan pujian ini dengan iman percayamu, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap. Mari bersama-sama. Tubuhku dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala, sama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi buat rekan-rekan Buah Nerges yang nanti mau bawa beberapa set perjamuan kudus, mungkin karena orang tuanya atau ada orang di rumahnya yang sedang sakit, jangan lupa dibawa. Karena kita percaya dengan kuasa minyak dan anggur itulah sarana penginjilan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, lever, usus, pankreas, ginjal, kulit, syaraf sehat sempurna. Kami doa bersama keluarga. Kami tolak sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami doa bersama keluarga. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Bersama keluarga sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit kita. Termasuk Anda yang sudah bertahun-tahun punya alergi terhadap makanan, gak bisa makan seafood. Doa hari ini, buang segala kekhawatiran. Kita percaya Tuhan sanggup adakan mujizat. Doa. Engkau yang mungkin sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu punya masalah susah tidur, doa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya berurusan dengan penyakit fisik, Tuhan juga berurusan dengan penyakit psikis. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima dari Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Kami doa bersama keluarga, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati Tuhan lipat kali ganda, bisnis, pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga diberkati sempurna. Bersama keluarga kami semua mulia sepanjang masa pesta dalam kerajaan sorga. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Yang bawa minyak urapan, boleh diangkat minyak urapannya. Yang nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Allah, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap lembar puluhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga Aureta Tampudung, Tuhan berkati. Juga Rafael Yohanes, Frans Yohanes, Tuhan berkati. Setiap mereka yang menulis dengan iman, kami percaya mereka menuainya dengan sorak-sorai. Setiap anak-anakmu yang menaikkan doa mereka, baik yang hadir secara offline ataupun mereka yang secara online, kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Kami percaya sesuai dengan perintah Tuhan bahwa di akhir zaman ini yang ada minyak anggur tidak akan bisa dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap rekan-rekan Boanerges yang hadir. Kami yakin, kami percaya bahwa pengurapan Tuhan nyata atas kami, sehingga kami boleh Tuhan terus tuntun kepada kebenaran Tuhan, sehingga masa depan kami bersama Yesus adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan jadikan setiap kami jadi kebanggaan bagi orang tua, berguna buat negara, berguna buat gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore malam hari ini kami berdoa juga untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan selalu sertai, sayangi, selalu berikan hikmat dari sorga, memimpin gereja ini untuk menangkan jutaan jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, kemanapun melangkah berada, Tuhan sertai dengan tanda mujizat yang dahsyat dalam pelayanannya, sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Youth leader kami, Kak Argo Pariaji, Tuhan selalu sertai, berkati dengan segala program-programnya untuk rekan-rekan muda. Kami percaya Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga melalui pelayanan Boanerges, Gereja Tiberias, maka banyak jiwa makin hari banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa bagi bangsa Indonesia masuk dalam tahun pemilu ini. Kami doa Indonesia tetap aman, tidak ada kerusuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pada sore malam hari ini, juga worship leader Bung Arda, Tuhan berkati, juga Bung Geril serta rekan-rekan worship team, rekan-rekan choir, rekan-rekan pemain musik, juga tim media, Sister Josephine, Tuhan berkati. Dan siapapun yang mengambil bagian pelayan usher, kolektan, guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan, semua kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti ketika kami pulang, dengan apapun kami pulang, berjalan kaki, naik kendaraan umum, kendaraan pribadi, kami percaya malaikat Tuhan berjalan menyertai setiap kami, sehingga dijauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk. Kami pulang ke rumah, bahkan besok kami boleh kembali beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan segala doa yang kami naikkan ini ya Tuhan, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias, Tiberias ya Tuhan, umat kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus saja, sang sumber berkat. Terimalah berkatnya yang kudus yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati buat guys. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Dan demikian telah selesai ibadah kaum muda-mudi cabang yang terkasih cabang gereja di Beras Kelapa Gading ini. Sampai bertemu di waktu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonerje. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa